Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika dan kali ini bersama dengan saya Rudiansyah. Masih dalam program yang sama, Smart School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart School, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami berharap tentu kalian berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melanjutkan pembelajaran kali ini. Sahabat Smart School, dalam pembelajaran kita kali ini, kembali kita akan membahas materi akuntansi dengan subbahasan mekanisme debit kredit dan analisis transaksi. Yang pertama kali akan kita bahas adalah mekanisme debit kredit. Namun dalam hal ini kita tidak akan menguraikan apa sih yang dimaksud dengan mekanisme debit kredit. Namun lebih kepada bagaimana kita memahami sebuah transaksi yang melibatkan akun tertentu, pencatatannya di posisi debit atau kredit. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai mekanisme debit kredit, maka perlu kita pahami bahwa dalam membangun dan menjalankan perusahaan tentu diperlukan sejumlah dana. Dana yang dikelola dalam perusahaan ini terkait dengan dua hal. Yang pertama, tentu bagaimana sumber dana tersebut diperoleh. Dalam perusahaan, sumber dana tentu diperoleh dari menyetor sejumlah modal yang dalam akuntansi dikenal dengan istilah ekuitas. Kemudian, jika perusahaan tersebut ingin melakukan penambahan modal, maka dapat ditempuh dengan mekanisme utang yang dalam akuntansi disebut liabilitas. Utang ini juga merupakan sumber dana bagi perusahaan. Dan saat perusahaan tersebut sudah berjalan, maka hasil usaha akan diperoleh dalam bentuk pendapatan yang juga merupakan bagian dari sumber dana perusahaan.
Persoalan yang kedua terkait dengan pengelolaan dana dalam perusahaan adalah bagaimana penggunaannya. Penggunaan dana dalam perusahaan yang pertama tentunya adalah pengadaan aset. Apakah dia berupa peralatan kantor, kendaraan operasional, dan lainnya. Selain untuk pengadaan aset, penggunaan dana dalam perusahaan juga diperuntukkan untuk membiayai kegiatan usaha. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha ini dalam akuntansi dikenal dengan istilah beban. Misalnya untuk membayar gaji karyawan dan manajemen, muncullah beban gaji. Sahabat Smart School, terkait dengan pemahaman awal tadi, maka dapatlah diuraikan persamaan dasar akuntansi dalam pendekatan matematis, di mana total nilai aset dalam perusahaan itu sama dengan jumlah dari liabilitas atau utang perusahaan ditambah dengan ekuitas atau modal usaha. Dengan demikian, jika di sebuah perusahaan dinyatakan memiliki nilai aset sebesar 700 juta, maka nilai aset tersebut dapat saja merupakan liabilitas atau utang dan sebagian lagi merupakan modal. Taruhlah dengan nilai aset 700 juta tadi, maka liabilitasnya tercatat 150 juta. Ini berarti ekuitas dari perusahaan tersebut adalah 550 juta. Demikianlah persamaan dasar akuntansi yang juga telah dibahas secara detail pada pertemuan sebelumnya. Sahabat Smart School, konsep berikutnya yang tidak kalah penting dalam memahami mekanisme debit kredit adalah saldo normal kelompok akun. Saldo normal di sini dimaksudkan pada saat akun nilainya bertambah. Aset yang juga dikelompokkan sebagai akun aktiva akan memiliki saldo normal dalam arti jika aset itu bertambah akan berada pada posisi debit. Sedangkan liabilitas dan ekuitas yang berada dalam kelompok akun pasiva jika bertambah itu berarti akan berada pada saldo normalnya di posisi kredit. Sahabat Smart School, satu hal yang penting diingat bahwa posisi debit dalam pencatatannya akan berada pada sisi atau kolom sebelah kiri. Sementara saldo kredit akan dicatat pada kolom atau sisi sebelah kanan. Berikutnya, yang penting juga difahami dalam mekanisme debit kredit adalah sistem pencatatan dalam akuntansi. Sesungguhnya dalam akuntansi ada dua sistem pencatatan. Yang pertama single entry dan yang kedua double entry. Single entry atau pencatatan tunggal tidak akan kita bahas lebih lanjut dalam pembelajaran kita kali ini. Kita hanya akan fokus pada pembahasan sistem pencatatan double entry. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem pencatatan double entry?
Perhatikan dengan baik. Double entry dalam hal ini bermakna bahwa pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan terdapat dua input data berpasangan, di mana akun yang satu akan dicatat di posisi debit dan akun yang lainnya akan dicatat di posisi kredit. Tentu dengan nilai nominal yang sama sesuai dengan nilai transaksi. Satu hal yang perlu diingat juga, bahwa berpasangan dalam hal ini tidak selamanya bermakna bahwa satu akun dicatat pada posisi debit dan pasangannya satu lagi akun dicatat di posisi kredit. Bisa saja dalam sebuah transaksi ada satu akun yang dicatat di posisi debit, namun pada posisi kredit terdapat dua atau mungkin beberapa akun yang dicatat. Sebaliknya juga demikian, bisa saja ada dua atau beberapa akun yang dicatat di posisi debit dan hanya ada satu akun yang dicatat di posisi kredit. Sahabat Smart School, selanjutnya kita akan membahas bagaimana analisis transaksi dilakukan dalam akuntansi sebagai langkah kedua setelah memahami konsep mekanisme debit dan kredit. Dalam melakukan analisis transaksi, kita mengelompokkan dua jenis akun. Yang pertama, akun real. Analisis akun real diantaranya aset. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah bahas beberapa akun yang masuk kategori aset. Yang pertama kas, kemudian yang kedua ada piutang usaha, ada peralatan, ada gedung, dan tentu masih ada banyak jenis akun aset lainnya. Untuk aset, saldo normalnya akan berada pada posisi debit. Dan ketika dia berkurang, tentu akan bergeser dari saldo normalnya ke posisi kredit. Sebelum lanjut, sahabat Smart School, perlu difahami dengan baik bahwa yang dimaksud dengan saldo normal di sini ketika nilai akun tersebut bertambah. Ingat dengan baik, disebut saldo normal ketika nilai akun tersebut bertambah. Sebagai contoh, untuk aset ketika bertambah, saldo normalnya di posisi debit. Sedangkan ketika dia berkurang, akan bergeser ke posisi kredit. Perhatikan contoh transaksi berikut. Dibeli peralatan seharga Rp1.000.000 secara tunai. Menganalisis transaksi ini akan melahirkan pemahaman bahwa transaksi ini mengakibatkan nilai aset, dalam hal ini peralatan, bertambah. Tentu ketika kita membeli peralatan, maka peralatan itu akan bertambah. Dan peralatan adalah bagian dari akun aset yang jika bertambah berarti berada pada saldo normalnya di posisi debit. Sebagai pasangan dari akun peralatan adalah akun kas.
bahwa ketika kita membeli peralatan secara tunai, maka dibutuhkan sejumlah uang yang nantinya diambil dari kas. Ketika uang kas diambil, maka tentu kasnya berkurang. Sehingga dalam hal ini nilai aset kas berkurang dan dicatat pada posisi kredit. Perhatikan tabel pencatatannya. Dua akun yang berpasangan dalam hal ini adalah peralatan yang merupakan bagian dari aset dengan saldo normal 1 juta rupiah. Kemudian kas yang berkurang tadi akan dicatatkan pada posisi kredit, tentu dengan nilai yang sama 1 juta rupiah, sesuai dengan nilai transaksi tersebut. Kita lanjut. Untuk akun yang terkategorikan liabilitas atau utang. Di antaranya ada utang sewa, utang gaji, utang bank, dan utang usaha lainnya yang mungkin timbul dari perjalanan perusahaan tersebut. Perlakuan terhadap akun liabilitas yang jika bertambah berarti dia berada pada saldo normalnya, yakni di posisi kredit. Sementara ketika dia berkurang, maka akan bergeser pada posisi debit. Lebih lanjut, perhatikan contoh transaksi yang terjadi terkait dengan liabilitas. Kalau pada contoh sebelumnya dikemukakan bahwa pembelian peralatan dilakukan secara tunai dan itu akan berkaitan dengan kas, maka pada contoh transaksi ini peralatan dibeli secara kredit. Sehingga analisis transaksi ini menunjukkan bahwa terjadi pertambahan aset, dalam hal ini peralatan, sehingga dia dicatat di posisi saldo normalnya, yakni di posisi debit. Dan pasangannya adalah akun utang atau liabilitas, dalam hal ini utang usaha. Dari transaksi yang dilakukan secara kredit, artinya perusahaan tersebut belum membayar nilai peralatan tersebut, maka tentu menjadi utang. Utang yang bertambah ini sesuai dengan saldo normalnya, liabilitas akan berada pada posisi kredit. Perhatikan tabel pencatatan berikut ini. Ada dua akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Yang pertama, peralatan. Peralatan sebagai akun aset yang bertambah, maka akan dicatat pada saldo normalnya di posisi debit. Pasangannya adalah utang usaha yang juga bertambah. Namun dalam hal ini, utang usaha sebagai liabilitas, kalau dia bertambah, juga berada pada saldo normalnya, namun untuk saldo normal liabilitas itu berada pada posisi kredit. Sebesar 1 juta rupiah sesuai dengan nilai transaksi. Kalau kita memperhatikan transaksi ini, maka kedua akun berada pada saldo normal masing-masing. Kita lanjut ke contoh transaksi berikutnya. Masih terkait dengan liabilitas. Kalau contoh sebelumnya itu menunjukkan bagaimana utang bertambah, maka contoh transaksi ini menunjukkan bagaimana ketika liabilitas itu berkurang.
yakni dibayar utang atas pembelian peralatan seharga 1 juta. Ketika kita melakukan analisis terhadap transaksi ini, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi ini mengakibatkan nilai liabilitas atau utang usaha berkurang. Ya, tentu berkurang karena dibayar. Utang yang sudah dibayar tentunya akan berkurang. Dan dalam hal ini, liabilitas yang berkurang akan dicatat pada posisi debit, meninggalkan saldo normalnya di posisi kredit. Sebagai pasangan dari akun utang, dari transaksi tersebut, nilai aset atau kas berkurang karena diambil untuk membayar utang. Aset, dalam hal ini kas yang berkurang, juga akan meninggalkan saldo normalnya yang semestinya di posisi debit. Aset, dalam hal ini kas yang berkurang, akan dicatatkan pada posisi kredit. Perhatikan tabel pencatatannya. Utang usaha yang sudah dibayarkan dan berkurang meninggalkan saldo normalnya yang semestinya di posisi kredit ke posisi debit senilai 1 juta rupiah. Pasangannya, kas yang berkurang juga meninggalkan saldo normalnya yang semestinya di debit menjadi di posisi kredit. Demikianlah kedua akun ini meninggalkan posisi saldo normalnya karena keduanya berkurang. Kita lanjut ke akun ekuitas atau modal. Baik dia merupakan modal awal ataupun modal yang sifatnya tambahan. Untuk ekuitas yang jika bertambah, maka dia akan berada pada saldo normal posisi kredit, sama halnya dengan liabilitas. Dan ketika dia berkurang, maka akan pindah meninggalkan saldo normalnya dari kredit ke posisi debit. Sebagai contoh transaksi, Aijas menyetorkan dana sebagai modal usaha senilai 250 juta. Menganalisis transaksi tersebut mengantarkan kita pada pemahaman bahwa transaksi ini mengakibatkan ekuitas, dalam hal ini modal Aijas, bertambah. Karena dia bertambah, maka sudah semestinya berada pada saldo normal, di mana ekuitas saldo normalnya dicatat pada posisi kredit. Berikutnya, analisis kita bahwa dana yang disetor sebagai modal tadi dimasukkan ke dalam kas perusahaan sebagai aset. Dengan demikian tentu nilai kas akan bertambah. Kas sebagai aset yang bertambah, maka tentu dia juga akan berada pada saldo normalnya, yakni di posisi debit. Perhatikan pencatatannya pada tabel berikut ini. Pertama, kita catat kas di saldo normalnya sebagai aset debit 250 juta rupiah karena kas bertambah. Demikian pula dengan modal yang bertambah, maka akan dicatatkan pada saldo normalnya di posisi kredit dengan nilai yang sama
250 juta rupiah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kita bisa lihat kedua akun ini berada pada saldo normal masing-masing karena keduanya bertambah. Lantas bagaimana kalau modal itu berkurang? Contoh transaksinya diambil untuk keperluan pribadi. Dalam akuntansi, ketika pemilik perusahaan mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadinya, untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tidak terkait dengan kegiatan usaha, maka itu diberi akun prefer. Pada contoh transaksi ini, diambil untuk keperluan pribadi uang tunai senilai 1 juta rupiah. Dengan demikian, hasil analisis transaksi tersebut menunjukkan bahwa transaksi ini mengakibatkan nilai aset, kas, dan nilai ekuitas modal berkurang. Jadi nilai kedua akun ini berkurang. Karena dana yang diambil tadi, uang yang diambil tadi ditarik dari kas. Sehingga kasnya berkurang. Dan dana tersebut merupakan bagian dari modal perusahaan. Sehingga modal juga berkurang sebesar 1 juta rupiah. Dengan demikian, karena kedua akun ini berkurang, maka keduanya akan meninggalkan posisi saldo normal masing-masing. Kas yang memiliki saldo normal di posisi debit akan bergeser ke posisi kredit. Sedangkan modal yang memiliki saldo normal di posisi kredit akan dicatatkan dengan akun prefer di posisi debit. Perhatikan pencatatan berikut ini. Prefer, yang dalam hal ini modal, akan dicatatkan pada posisi debit 1 juta rupiah dan kas akan dicatatkan pada posisi kredit senilai 1 juta rupiah. Nilai yang sama sesuai dengan transaksi. Berikutnya, kita masuk pada analisis transaksi untuk kelompok akun yang kedua, yakni akun nominal. Sahabat Smart School, pada perusahaan yang telah berjalan, akan terjadi penambahan 2 akun nominal yang juga disebut akun sementara, yakni akun beban dan akun pendapatan. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa persamaan akuntansi itu menunjukkan bahwa nilai total aset sama dengan nilai liabilitas yang dijumlahkan dengan nilai ekuitas. Namun bagi perusahaan yang sudah berjalan, persamaan akuntansi ini akan berubah menjadi aset sama dengan, aset ditambah dengan beban sama dengan liabilitas tambah ekuitas ditambah dengan pendapatan. Perhatikan dengan baik kemunculan 2 akun nominal ini. Akun beban muncul dan diletakkan pada sisi kiri.
bersama dengan kelompok akun aset. Hal ini berarti bahwa saldo normal beban ini sama dengan saldo normal aset, bahwa jika dia bertambah akan disimpan di sisi debit. Sementara itu, pendapatan bersama dengan kelompok akun liabilitas dan ekuitas pada sisi kanan. Ini bermakna bahwa saldo normal pendapatan sama dengan saldo normalnya liabilitas dan ekuitas, yakni jika bertambah akan dicatat pada posisi kredit. Ingat dengan baik, debit itu berarti akan dicatat di sisi kiri atau kolom sebelah kiri. Sementara kredit itu bermakna akan dicatat di kolom sebelah kanan atau sisi kanan. Mari kita simak analisis transaksi untuk akun beban. Misalnya, beban sewa, beban iklan, beban listrik, beban gaji, dan tentu masih ada beberapa jenis beban yang bisa saja muncul dalam sebuah perusahaan. Sebagaimana disampaikan tadi, bahwa untuk akun beban ini, jika bertambah atau saldo normalnya akan berada pada posisi debit. Sedangkan kalau dia berkurang, maka saldonya akan bergeser ke posisi kredit. Perhatikan contoh transaksi yang terjadi. Dibayar gaji karyawan laundry sebesar Rp500.000. Ketika kita melakukan analisis dengan baik terhadap transaksi ini, maka akan difahami bahwa transaksi ini mengakibatkan nilai aset, dalam hal ini kas, berkurang. Ya tentu saja, karena ketika kita membayar gaji karyawan, itu berarti kita mengambil uang dari kas, sehingga kasnya berkurang dan dicatat di posisi kredit. Selanjutnya, pasangan dari kas yang berada di posisi kredit tersebut adalah munculnya akun beban, dalam hal ini beban gaji, yang juga bertambah. Ingat, saldo normal untuk beban gaji berada pada posisi debit. Saldo normal itu ketika dia bertambah. Dalam transaksi ini beban bertambah, berarti dia akan dicatatkan pada posisi debit. Perhatikan dengan baik tabel pencatatannya. Ada beban gaji yang bertambah tadi, dan tentu harus dicatatkan pada posisi saldo normalnya, yakni di posisi debit. Sementara pasangannya, kas yang berkurang, akan dicatatkan pada posisi kredit. Kita lanjut dengan akun berikutnya, akun pendapatan. Baik dia merupakan pendapatan usaha maupun pendapatan lain-lain. Pendapatan yang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas bisnis perusahaan. Pendapatan, sebagaimana juga tadi disampaikan, memiliki saldo normal, bahwa dia jika bertambah akan dicatatkan pada posisi kredit dan akan bergeser pencatatannya ke posisi debit ketika dia berkurang. Sama halnya perlakuan yang kita lakukan untuk kelompok akun liabilitas dan ekuitas. Contoh transaksinya.
diterima pendapatan jasa perbaikan kendaraan sebesar Rp750.000. Setelah kita menganalisis transaksi tersebut, maka dapat kita fahami bahwa transaksi mengakibatkan nilai aset, dalam hal ini kas, bertambah. Ya tentu saja, karena pendapatan yang diterima tadi dimasukkan ke dalam kas perusahaan, maka kasnya bertambah. Dan kas sebagai aset yang bertambah, maka tentunya dicatat pada saldo normalnya di posisi debit. Pasangannya adalah akun pendapatan yang juga mengalami penambahan. Dengan diselesaikannya pekerjaan perbaikan kendaraan, maka kita menerima pendapatan. Pendapatan yang diterima tersebut tentu dinyatakan bertambah, dan saldo normalnya untuk pendapatan berada pada posisi kredit. Perhatikan pencatatan berikut ini. Akun terkait kas pada posisi debit untuk saldo normalnya karena kas bertambah. Demikian juga pendapatan. Pendapatan bertambah, saldo normal pendapatan berada pada posisi kredit. Jadi dalam hal ini dua akun baik kas maupun pendapatan berada pada saldo normal masing-masing karena keduanya bertambah. Baik, sahabat Smart School, demikian paparan terkait dengan mekanisme debit kredit dan analisis transaksi. Tentu sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, dipersilakan untuk memberikan tanggapan baik berupa pertanyaan ataupun pernyataan yang menjadi bahan diskusi kita dalam pembelajaran. Silakan. Sahabat Smart School yang telah terhubung dalam pembelajaran kita kali ini, silakan raise hand atau tuliskan tanggapan kalian pada kolom chat. Kami tunggu tanggapannya. Silakan. Bergabung bersama kita dalam pembelajaran ini ada beberapa sekolah di Sulawesi Selatan. Di antaranya dari Selayar ada SMA Negeri 6. Kemudian dari Bantaeng, dari SMA Negeri 3, dari Luwu Utara, jauh sekali dari sana, SMA 12. Terima kasih sudah bisa bergabung. Ada juga dari Luwu Timur, SMA Negeri 8, dan dari Wajo. Ini ada dari SMA Negeri 11. Silakan. Dari SMA lainnya juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, silakan berikan tanggapannya. Ya, baiklah. Sambil menunggu tanggapan dari sahabat Smart School, kami tekankan bahwa memahami mekanisme debit kredit dan analisis transaksi merupakan dua hal penting yang menjadi pondasi utama untuk melakukan pencatatan dan melanjutkannya pada siklus akuntansi. Sehingga siklus akuntansi tidak bisa kita lanjutkan dengan baik jika pemahaman terhadap mekanisme debit kredit dan analisis transaksi ini masih kurang. Oleh karena itu, diharapkan bahwa untuk memperdalam pemahaman terkait dua konsep tadi, sahabat Smart School dapat mengeksplor lebih jauh bersama dengan
ibu bapak guru pendamping di sekolah masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya terkait dengan mekanisme debit kredit dan analisis transaksi adalah pemahaman tentang persamaan akuntansi. Sebagai kesimpulan, bahwa mekanisme debit kredit, ingat dengan baik, disebut berada pada saldo normal ketika nilainya bertambah. Baik untuk kelompok akun real seperti aset, liabilitas, maupun ekuitas. Juga demikian dengan kelompok akun nominal seperti beban dan pendapatan. Semuanya akan berada pada saldo normal masing-masing jika bertambah. Aset akan berada pada saldo normalnya pada saat dia bertambah dan dicatat di posisi debit. Ketika dia berkurang, maka akan bergeser pencatatannya pada posisi kredit. Demikian pula dengan liabilitas dan ekuitas. Saldo normalnya jika bertambah akan dicatat pada posisi kredit. Dan ketika dia berkurang, akan bergeser pencatatannya pada posisi debit. Adapun beban, perlakuannya sama dengan aset, bahwa saldo normalnya berada pada posisi debit dan ketika dia berkurang, maka pencatatannya bergeser ke posisi kredit. Sebaliknya, pendapatan yang memiliki saldo normal berada pada posisi kredit, sama halnya dengan liabilitas dan ekuitas, ketika berkurang akan bergeser di posisi debit. Saya kira demikian pembahasan kita terkait mekanisme debit kredit dan analisis transaksi. Mudah-mudahan sahabat Smart School dapat memahaminya dan menjadi motivasi tersendiri dalam belajar akuntansi. Saya, Rudiansyah, mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan sahabat Smart School dan mohon maaf atas keterbatasan dalam penyampaian materi kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.